Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman, hari ini saya akan jelaskan bagaimana membuat profil seperti ini. Jadi ini profilnya kalau di software lain biasanya disebut, kalau di Studio Max ya, disebut teknik lofting. Jadi koneksi antara dua dimensi dan dua dimensi. Jadi nanti kita akan berbicara bagaimana buat jalurnya, lengkungannya, dan bagaimana buat body polanya. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, bagaimana caranya ketika kita ingin membuat profile menggunakan 3D Blender. Jadi kalau di software yang pernah saya alami ya, menggunakan 3D Studio Max dulu, ini istilah namanya adalah lofting. Nah, bagaimana caranya membuat desain menggunakan teknik lofting, artinya nanti antara kurva dikonek dengan kurva, kira-kira seperti apa. Oke, kalau begitu langsung saja cara kerja seperti apa. Jadi langkah pertama teman-teman, dipastikan ini saya hilangkan dulu, saya tekan delete. Oh sorry, untuk screen key-nya mungkin saya harus hidupkan dulu ya. Oke, langkah pertama teman-teman, dipastikan kita bisa menggunakan kurva. Jadi kurva modifier, modeling kurva. Dari kurva ini kita bisa bikin apa saja gitu ya teman-teman. Nah, saat ini saya kepengen teknik yang ada di 3D Studio Max itu saya terapkan di sini, kira-kira bagaimana. Nah, ini kita menggunakan yang namanya pad dulu ya, garis lurus seperti ini. Terus kemudian kita coba untuk ke sumbu Z yang ada di sini teman-teman. Oke, kemudian saya konsentrasi di atas, dan dari sini teman-teman boleh untuk mencoba menambahkan sedikit elemen di modifier ini teman-teman. Kemudian teman-teman boleh tambahkan modifier dan generate menggunakan, yaitu menggunakan yang namanya mirror ya, mirror. Nah, ketika kita mirror, nanti ketika saya coba untuk edit mode ya, objeknya untuk si objek ini, kalau misalkan saya coba untuk saya tekan G, saya geser, itu otomatis sudah ada 2 sebelah kiri ada ya tampil. Dan kalau teman-teman pengen ada 4, berarti set ke sumbu Y. Nah, itu dia. Nah, dari sini teman-teman tinggal dimodifikasi kira-kira arahnya seperti apa. Nah, untuk mengaktifkan, kalau teman-teman kepengen menempel di bagian grid yang ada di sini, teman-teman saran saya boleh diaktifkan di sini, pilihnya di bagian grid ya. Kemudian teman boleh klik di bagian sini. Nah, nanti snapnya dihidupin. Jadi ketika saya seleksi di sini, ketika saya tekan G, dia akan ngikutin berdasarkan grid yang ada. Oke, misalkan di sini contoh. Terus kemudian saya coba untuk geser ini agak kemari. Ini bebas ya teman-teman, ini contoh doang. Saya kepengen tempatnya di sini misalkan, terus kemudian ini saya geser, saya tekan G, saya taruh di sini misalkan gitu ya. Terus kemudian ini saya sedikit modifikasi, saya coba untuk tempatkan di sini kira-kira gitu. Terus kemudian ini di sini misalkan begitu ya. Ini contoh sederhana aja, lengkung. Nah, kalau sudah sampai di sini teman boleh tekan A untuk menseleksi semua. Jadi teman boleh menggeser menggunakan G. Kira-kira apakah mau rapat di sini atau begini, itu terserah kalian sesuai kebutuhan. Nah, saya maunya ada di sini, sekitar di situ ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh membuat bentuk bodinya. Nah, ini adalah jalurnya. Yang kita buat ini adalah jalurnya teman-teman. Sedangkan kalau yang nanti kita buat baru itu saya menggunakan add, menggunakan circle. Nah, ini adalah bentuk bodinya ya. Ingetin, jadi ini saya coba geser ke kanan ya, geser ke kanan ke sini. Kemudian saya coba nanti perkecil menggunakan edit mode, lalu saya tekan S, saya kecilkan seperti ini. Kemudian teman-teman boleh diaktifkan objek mode kembali, dan dipastikan yang pertama ini sebagai ini jalur ya, yang ini jalur, ini jalur ya, jadi jalur gitu ya. Oke, jalur. Oke, sedangkan ini adalah pola body atau body aja ya, bodinya gitu ya. Pakai mouse nih. Oke, kalau gitu ini saya hapus dulu ya. Jadi ini jalurnya, atau selain jalur, nama lainnya itu panjang. Nah, panjangnya gitu ya, panjang. Ada tulis dulu dah. Oke, panjangnya ya, kayak gitu ya, panjang bodinya gitu ya. Oke, ini saya hapus. Terus kemudian teman-teman boleh aktifkan di bagian ini, saya aktifkan di sini. Kemudian teman-teman boleh ke bagian yang ada di sini teman-teman ya.
ke bagian di sini ada data, dan teman-teman boleh digeser ke sini, dan kemudian teman-teman mungkin sementara waktu kamera dan lightingnya saya sembunyikan dulu biar tidak mengganggu, maksudnya gitu ya. Dan teman-teman boleh lihat di bagian geometri, dan di geometri ini teman-teman boleh di bagian yang namanya profile object. Nah, dia bikin objek ya, bukan profile tapi objek. Nah, jadi langkah pertama klik di bagian yang tadi kita sebagai jalurnya atau panjangnya. Ini dia panjangnya, kemudian orang bilang panjangnya lah gitu ya, bahasanya sehari-harinya. Dan saya pilihnya ke bagian geometri, kemudian kita ke objek, bevel di objek ya. Lalu klik di sini, lalu diarahkan di sini. Ya, diarahkan ke kemari gitu ya. Sorry, ini belum dapat. Oke, klik di sini aja boleh, langsung sebentar. Oh sorry, kenapa tidak mau? Nah itu dia, karena nggak apa-apa, harus ada kesalahan. Karena kenapa diklik tidak mau, dikarenakan objek yang saya buat ini adalah 3 dimensi. Ini ciri khas 3 dimensi itu segitiga, ciri khasnya. Dan dia biasanya kalau lofting modifier kurva atau disebut sebagai lofting itu dia sesama 2 dimensi. Nah ini dia 2 dimensi, sesama 2 dimensi. Jadi untuk sebentar ini saya tutup dulu. Ini saya hapus ya, ini saya hapus, saya delete aja, klik kanan, delete, dan saya menggunakan add kurva juga tapi circle. Nah tadi saya salahnya pakai mesh ya, saya pakai circle mesh. Biasanya nanti kita bermainnya menggunakan boolean gitu ya. Saya pilihnya kurva, terus kemudian saya pilihnya circles. Oke, kemudian circlesnya saya geser, saya tekan G, saya geser ke sini, kemudian saya ke edit mode, kemudian saya tekan A. Oke, udah terseleksi ya, baru saya tekan, saya kecilkan, tekan S dia. Oke, jadi ciri khasnya dia untuk lofting modifier kurva ya, atau modifikasi kurva itu sama-sama berbentuk ini dia kayak melengkung gini, ini garis di yang kedua dimensi. Oke, langkah pertama klik di sini, kemudian teman-teman boleh diklik di bagian yang namanya adalah di sini, klik aja di sini, klik sini, dan lalu pilih di bagian bodinya. Dan sekarang sudah jadi, itu dia. Jadi kalau bodinya bentuknya kotak pun dia nggak akan ngikutin, dia akan ngikutin. Kalau misalkan teman bikin body kotak ya, contoh misalkan ini saya coba untuk ini saya hapus lagi ya, ini saya hapusnya bagaimana, klik aja di sini. Dan teman-teman boleh, misalkan saya pengen mau buat baru deh gitu ya, misalkan kurva tapi pakainya yang misalkan yang Bezier gitu ya, Bezier. Oke, ini Bezier ya teman-teman. Dari atas saya geser ke kanan, dan teman-teman boleh diedit misalkan ya, polanya ini agak berbeda. Saya tekan G kemari, kemudian ini saya geser, saya tekan G lagi agak kemari, dan ini saya aktifkan antara ini dengan ini, saya aktifkan, selalu saya tekan F, ditutup ya. Ini polanya agak berbeda. Nah ini polanya agak berbeda, ini bulat. Oke, sedangkan yang ini adalah, ini snapnya saya matiin dulu deh, snapnya saya matikan dulu, dan saya kemarin polanya ini misalkan gitu ya. Klik di sini, nanti ketika saya klik yang di bagian bevel, lalu klik di bagian ini, lalu saya pilih yang ini, yang kurva yang agak melengkung ya, yang agak sedikit bukan bulat. Nah dia akan ikutin seperti itu teman-teman. Jadi apa yang bentuknya nanti akan ngikutin. Jadi biasanya lofting ini saya bisa ketika saya membuat apa sih, bisa membuat botol, bisa membuat seperti knalpot atau trompet, ini bisa pakai ini, lebih gampang ya, tiap orang beda-beda ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh dicoba diedit di sini, boleh misalkan menggunakan ini, tinggal diedit kira-kira mau diatur seperti apa. Oh saya maunya kayak gini, dan polanya kayak gitu teman-teman. Nah jadi ketika teman nanti mencoba untuk naikin ke atas atau begini, nanti agak berbeda tampilannya, tergantung kebutuhannya. Oke, saya kembali ke Z aja dulu, dan saya konsentrasinya coba nih saya hapus. Saya tidak menggunakan yang itu ya teman-teman. Jadi saya coba untuk konsentrasi, klik di sini, lalu saya hapus, dan ini saya hapus juga, saya tidak menggunakan ini. Dan saya kepengen menggunakan, kalau bisa nggak sih polanya kayak pola yang misalkan, contoh misalkan ini saya undo lagi ya, coba misalkan saya coba edit undo, dan ini saya coba untuk edit, ini saya hapus ya, saya delete vertis. Oke, hanya tinggal 1 titik doang. Terus kemudian saya kepengen, ini saya klik kanan, teman boleh coba untuk di bagian di handle-nya, nanti teman bisa dirubah ya untuk ini, untuk Bezier atau poly, atau yang ini pilihnya vector, atau yang free gitu, yang free ya teman. Oke,
Ini teman boleh mencoba untuk melakukan, saya tekan E untuk menambahkan titik. Nah kayak gitu, tambahin lagi gitu ya. Ini saya coba delete dulu. Oke, saya vertis, saya hapus. Saya punya titik, saya klik kanan, pilih lagi, pakai yang saya coba set handle-nya dirubah dulu fungsinya. Saya kepengen sebagai vektor gitu ya, vektor gitu ya. Oke, ini saya coba untuk biarkan saya tekan E kayak gini jadinya. Sorry, saya jangan pakai ini deh, contoh, maaf, ini saya hapus dulu. Saya misalkan pakai ini, saya duplikat dulu ya teman-teman. Ini saya kasih contoh sederhana aja. Misalkan pakai ini deh, saya edit mode dan ini saya hapus. Oke, saya delete ya, saya delete vertis, potong ya. Nah, dan saya kepengen saya edit mode dulu ya, seperti itu, dan saya coba untuk di sini dihapus juga. Oke, nah tinggal satu titik gitu ya. Teman boleh menambahkan sama, ketika nanti tekan E dia akan duplikat, dan E dia akan duplikat dan sebagainya. Itu dia. Nanti mungkin modelingnya mau kayak gini juga boleh ya, silahkan. Nanti ketika saya klik di sini, kemudian saya klik yang ada di sini gitu ya, lalu arahkan kemari ya, jadi nanti seperti itu. Nah, atau modelnya kayak gitu. Nah, tergantung apa yang kita buat teman-teman ya, tergantung ya. Oke, ada juga yang ngebuatnya menggunakan polanya ya. Ini tetap nih panjangnya bodinya, polanya saya menggunakan kurva tapi pakai pad, itu juga bisa teman-teman, pad ya. Kemudian saya coba geser ke sini, dan ini kan pad ini kan ada 3 titik nih, ada 4 ya, ada banyak ya. Kalian misalkan saya hapus nih titiknya gitu kan, saya delete gitu ya, saya delete, saya tinggal 1 gitu ya. Nah teman-teman boleh mencoba menggunakannya juga bisa. Saya tekan di sini, saya tekan E, mau ditarik misalkan kayak gini contohnya, ke klik di sini, terus kemudian saya tekan E lagi kemari, E lagi kemari juga boleh, ini kemari juga boleh, ini kemari juga boleh, ini kemari, terserah kalian. Nah itu dia ya, nanti baru saya seleksi dua-duanya, lalu saya tekan F gitu ya, jadi artinya ditutup gitu ya, tekan F, tutup. Oke, saya coba untuk setelah tutup baru pola ini bisa digunakan. Ini kalau kita perhatikan ini ada namanya origin ya, origin di tengah-tengah. Nah sekarang originnya di tengah-tengah sini, bagaimana caranya? Lalu boleh ke objek, pilihnya set origin, origin menuju geometri, geometri artinya objeknya, origin menuju geometri. Nah situ ya, baru saya geser kemari dan klik di sini. Teman-teman boleh gunakannya juga boleh. Ini biasanya saya gunakan untuk bikin kayak bingkai, terus pinggiran profil meja, pakai ini juga sama ya. Oke, nanti suatu saat mungkin saya akan buatkan ya. Klik aja di sini, lalu pilih yang ini boleh, dan profil udah jadi kayak gitu. Nah, ini sering saya pakai ya teman. Oke, sekarang kita konsentrasi di sini aja ya. Oke, ini sebagai contoh doang. Dari sini teman boleh dihapus, dan saya pengen konsentrasi di bagian yang ini aja. Oke, dari sini teman tinggal diklik aja, lalu saya klik yang bulletin ini, terus kemudian teman boleh mengontrol di bagian yang ini ya, mengontrol bagian ini, dan teman boleh mencoba untuk mengatur kira-kira arahnya seperti apa sih. Saya klik di sini, saya tekan G, oh ternyata melengkung seperti itu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan seperti apa lengkungannya yang kalian inginkan. Itu dia teman-teman ya, jadi bisa diatur dan sesuai kebutuhan. Gitu ya. Kalau sudah sampai sini boleh di blok sekali lagi di sini, dan teman boleh ditekan R untuk memutar arahnya begini atau begini, itu terserah kalian sesuai kebutuhan. Saya maunya kayak gini misalkan. Oke, contoh kayak gini ya. Dan teman-teman juga bisa mengejas selain yang bisa mengatur selain yang ada di sini, kalian juga bisa ngedit di sini teman-teman. Nah, ngedit di sini ya. Oke, ngedit di sini saya pakainya saya edit mode, dan kita geser di sini. Saya atur, misalkan saya tambahkan E di sini, mungkin agak E kemari, E kemari juga boleh, ini juga boleh. Itu terserah kalian. Dan ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan, E kemari, misalkan gitu, contoh. Gitu ya. Udah. Nah, ini setelah sampai di sini teman tinggal tekan A. Mungkin terlalu rapat ya, tinggal geser aja. Nah, sesuai kebutuhan, kira di sini. Nah, gitu ya. Dan dari sini teman-teman bisa di-adjust, misalkan ini kurang bagus kalau mau ditambahkan satu segmen di sini, gimana caranya? Ini seleksi dua-duanya dari sini, lalu teman-teman boleh klik kanan, pilihnya subdivide, dan dia akan menambahkan satu titik di sini, dan teman boleh menggeser kebutuhan. Nah, mungkin lebih bagus, lebih rapi. Itu bisa kayak gitu ya teman-teman. Misalkan di sini mau dibuat agak sedikit melengkung, itu tergantung kalian. Mungkin agak kemari. Oke. Saya tekan A, saya geser G ke sini. Nah, misalkan kayak gitu ya teman.
Nah, dari sini teman bisa mengatur begini. Di bagian ujungnya saya mau mengecil, teman tinggal tekan Alt S kecilin. Nah, kayak gitu. Ini juga sama, tekan Alt S. Nah, gitu ya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kira-kira maunya dia ada di mana? Apakah ini mau lebih dekat ke sini? Apa ini agak kemari? Ini agak kemari? Itu terserah kalian. Ini agak kemari juga boleh. Mungkin agak kemari. Oke, ini mungkin agak kemari juga boleh. Itu tergantung kalian ya. Jadi kita bisa ngejust sesuai kebutuhan. Kira-kira pasnya seperti apa. Jadi kalau mau bagus nggak bagus, bagus atau tidak bagusnya tergantung kitanya ngebuatnya bagaimana ya. Ngebuatnya bagaimana. Oke, ini diatur lagi. Kira-kira kayak gini. Oke, jadi kalian boleh kalau pusing lihat yang ini boleh nggak sebelah sini, dan sebagainya. Baru saya tekan A. Saya tekan A, baru teman-teman tinggal dicoba untuk diatur kira-kira mau taruh di mana. Agak kemari kah? Oke, seperti itu ya. Misalkan agak jauh lagi. Ini juga boleh ya. Untuk warna mungkin saya ganti dulu biar lebih menarik. Ya, saya pakai mockup dan saya menggunakan ini, kira-kira gitu ya. Dan kita coba pakai menggunakan Cavity. Cavity itu biar kelihatan kayak ada outline-nya, gitu ya. Kayak gitu caranya. Dan dari sini teman-teman bisa konsentrasi langsung, terserah kalian apakah mau saya kepengen duplikat di sini nih, boleh aktifkan di sini juga boleh, di sini juga boleh, di sini juga boleh, dan teman-teman tinggal tekan Shift D. Nah, mau taruh di mana? Apakah mau di sini atau mau diputar sedikit kayak begini juga boleh. Saya tekan tempel dengan di sini juga boleh. Terserah kalian. Ini sesuai kebutuhan ya. Maunya bagaimana terserah kalian, jadi bisa di-adjust sesuai keinginan. Nah, ini dia juga sama, agak kemari juga boleh, ini agak kemari. Nah, kira-kira begitu. Dan teman-teman juga bisa menambahkan di sisi lainnya. Misalkan saya maunya agak ini kalau misalkan saya mau ngopi yang di sini udah jadi, gimana caranya? Tekan L aja, tekan L. Jadi nanti teman tinggal di Shift D, tinggal duplikat lagi ke arah mana. Misalkan saya maunya agak ke arah sini. Agak beda gitu ya. Saya tekan G, agak kemari dikit. Nah, saya tekan A, nanti baru saya geser G biar agak sedikit lebar. Oke. Oh, sorry, agak bawah dikit. Ya, di sini teman tinggal diedit lagi sesuai kebutuhan ya. Apakah mau digeser agak kemari? Nah, lebih kelihatan lebih soft. Boleh. Baru saya tekan L. Kalau klik di sini tekan L berarti yang kena nanti area yang ini. Kalau klik yang di sini berarti L-nya bagian yang itu ya. Nah, dari sini teman-teman boleh dicoba untuk bisa duplikat seperlunya. Kalau misalkan dari sini saya mau duplikat lagi ya, mau ke arah ke atas gitu ya, boleh teman-teman, tinggal di Shift D terus digeser ke atas di sini. Nah, ini bisa diputar-putar, teman-teman bisa apakah mau ke sana atau mau kemari gitu ya. Dan teman nanti bisa diatur sesuai kebutuhan dengan cara klik kanan. Di sini ada namanya kayak mirror. Mirror berdasarkan apa? Oh, sumbu X. Nah, kebalikannya kayak gini. Kalau memang maunya seperti itu ya, teman-teman. Oh, saya mau diputar, saya nggak suka, saya tekan R lagi ke sini. Misalkan gitu. Itu juga bisa sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman tinggal di-adjust. Kira-kira saya taruhlah saya kepengen diputar ke sumbunya, misalkan klik kanan, pilihnya yang mirror atau yang Y. Nah, itu dia. Seperti itu. Atau baru diklik kanan lagi, ya klik kanan lagi, mirror lagi. Jadi dicari sesuai kebutuhan. Kira-kira pasnya seperti apa, ya? Pasnya seperti apa dan disesuaikan lagi. Oh, saya maunya yang sumbunya yang global, yang kayak gini. Itu juga bisa. Dan teman tinggal ditentukan aja apakah mau di sini di adjustnya atau di mana, terserah kalian ya. Apakah mau dirotasi kayak gini juga boleh. Dan teman bisa di adjust lagi secara perlahan. Oh, saya maunya agak kemari. Wah, gitu, ini agak kemari. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk mungkin teman bisa ngatur kayak lebih sambil ngeliat. Jadi biasanya saya ngeliatnya secara keseluruhan, teman-teman. Jadi saya ngeliatnya bisa ke semuanya. Kira-kira oh, saya lebih enak pakai gini kelihatannya nih. Nah, misalkan gitu contohnya. Nah, di sini nanti teman tinggal tekan L lagi ya, tekan klik di sini. Oke, saya tekan L, lalu saya duplikat lagi agak kemari, saya rotasi kayak gini.
bisa ya. Itu terserah kalian apakah mau lebih kecil atau lebih besar. Nah, sesuai kebutuhan ya. Oke. Oh, bisa dipindah-pindah, bisa dipindah sesuai kebutuhan. Oke, ini agak kemari. Nah, biar agak sedikit kesannya masuk. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti bisa di adjust lagi, mungkin agak lebih naik lagi. Oke, kayak gitu. Simple, teman-teman. Tinggal dicoba-coba seperti itu dan kita edit sesuai kebutuhan. Nah, dari sini teman-teman nanti tinggal dimodifikasi maunya seperti apa. Apakah ini mau yang tengahnya mau agak lebih geser kemari. Jadi bisa diperhatikan baik-baik. Gampang ya. Jadi ini membuat profile seperti itu modelnya dan sangat sederhana dan jadinya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi nanti suatu saat akan jelaskan mungkin menggunakan sofa atau botol menggunakan teknik seperti ini. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi hari ini bermanfaat dan berguna meskipun sederhana, hanya garis doang, dan kita bisa membuat profil seperti ini. Jangan lupa teman-teman, jika materi ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggu. Sekian dan terima kasih.